Mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan saya, Fadilah Nurul wabarakatuh, Arena, dan rekan saya, Sistem Informasi Akuntan, yang di dosen kami yaitu Pak Dwi Kuncoro, dengan judul Pengguna Zahir Accounting 6 pada Pengolahan Keuangan Apotik Virena Husada. Next. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan informasi diiringi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, diharapkan dapat membangun sebuah sistem terkomputerisasi. Teknologi informasi dan keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama masyarakat untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Maksud dan tujuan. Mengetahui dan mengukur kemampuan ilmu keterampilan penulis dalam masalah dalam pengolahan data akuntansi dengan aplikasi Zahir 6. Yang kedua, melakukan analisa terhadap suatu pencatatan akuntansi manual sehingga ditemukan permasalahan dalam proses pencatatan data akuntansi. Yang ketiga, memberikan solusi pengolahan data transaksi akuntansi pada Apotek Virena Husada dengan penggunaan aplikasi Zahir 6 agar mengefisiensikan waktu dan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester program studi Sistem Informasi Akuntansi. Sedangkan tujuan dilakukannya riset pada Apotek Virena Husada yaitu diharapkan dapat memberi solusi tepat guna dalam pencatatan bukti dalam bertransaksi sampai akhir keluarnya berupa laporan keuangan dengan lebih mudah, efisiensi, dan akurat dengan penggunaan Zahir Accounting 6. Selanjutnya, metode data. Satu, metode mengamati secara langsung dan obat dan pembuatan laporan keuangan yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, metode wawancara sering disebut dengan interview. Langsung penyusun dan terkait baik langsung tiga. Metode studi pustaka atau yang sering disebut library metode. Metode studi pustaka ini digunakan penulis sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji data yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengolahan data akuntansi dilakukan secara manual dan terkomputerisasi, yang dimulai dari mengumpulkan dokumen, mengolah transaksi, membuat jurnal sesuai transaksi, memposting ke buku besar, membuat neraca, hingga menjadi sistem yang terkomputerisasi. Selanjutnya, tinjauan perusahaan. Apotek yaitu kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Apotek Virena Husada didirikan di Boyolali, buka sampai 24 jam. Apotek menjual berbagai macam jenis obat, baik obat bebas dan tidak bebas, baik dari resep dokter maupun tidak resep dokter. Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sejak tahun 2016, Apotek Virena Husada senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, dan efisiensi dengan fokus kepada konsumen. Visi Apotek Virena Husada mewujudkan pelayanan yang bermutu dan menghargai konsumen.
Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu, memberikan sarana yang berkualitas, menjadi sumber daya kesehatan yang handal, ramah, dan profesional, membangun pola hidup sehat dengan lingkungan sekitar. Struktur organisasi, pemilik apotek, kasek, apoteker, dan asisten apoteker. Nah, ini dia penjabaran fungsi struktur organisasi. Pemilik apotek bertugas untuk mengatur lingkup seluruh kegiatan di toko. Lalu ada apoteker, asisten apoteker, dan kasir. Selanjutnya, catatan akuntansi manual ini adalah akhir persediaan apotek Firana Husada pada tanggal 31. Saldo awal persediaan. Di sini ada tabel 3.2, yaitu saldo awal persediaan apotek Firana Husada, di mana persediaan obat-obat yang akan diinput. Saldo tabel 3.3 sampai 2019. Di dalam kode ini terdapat supplier dan saldo hutang. Selanjutnya, nah ini dia adalah transaksi apotek Firana Husada per tanggal awal bulan sampai akhir bulan, di mana ada PT AAM hingga PT Kalista Prima hingga penjualan umum. Selanjutnya, nah, jurnal khusus akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Nurhayati. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk mempresentasikan. Oke, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Di sini ada jurnal khusus untuk tabel 3.4 terdapat jurnal pengeluaran kas apotek Firana Husada periode Juni 2019. Di sini terdapat biaya listrik, air, dan telepon, biaya gaji, biaya iklan, dan biaya perlengkapan. Untuk tabel 3.4 terdapat rekapitulasi jurnal pengeluaran kas apotek Firana Husada periode Juni 2019. Nah, untuk perinciannya sudah tertera di layar. Selanjutnya, kita ke tabel 3.6, yaitu jurnal penerimaan kas apotek Firana Husada periode April 2020 dengan totalnya 71.510.000. Oke, selanjutnya ada tabel 3.7, yaitu rekapitulasi jurnal penerimaan kas apotek Firana Husada April 2020. Dan untuk tabel 3.8 terdapat jurnal pembelian apotek Firana Husada Juni 2019. Nah, ini terdapat data-data pembelian di supplier dan untuk totalnya ada 6.036.120 rupiah. Dan untuk tabel 3.9 rekapitulasi jurnal pembelian apotek Firana Husada Juni 2019. Nah, untuk debitnya totalnya 6.630.753 rupiah dan untuk kreditnya terdapat jumlahnya yaitu 6.630.753 rupiah juga. Oke, selanjutnya ini ada buku besar. Untuk tabel 3 yang titik 10, buku besar apotek Firana Husada Juni 2019, saldo awal adalah di debit adalah 35 juta dan juga untuk penjualan tunainya yaitu 71.510.000. Dan untuk tabel 3.11, buku besar Bank Mandiri Apotek Firana Husada Juni 2019 yaitu saldo awalnya 120.530.058 rupiah. Dan untuk jurnal pengeluaran kasnya yaitu di kredit 6.972.000 sehingga saldo akhirnya yaitu 113.558.58 rupiah. Untuk tabel 3.12
buku besar persediaan obat apotek Virena Husada Juni 2019 adalah menjadi 70.432.976. Dan untuk tabel 3.13, buku besar perlengkapan apotek Virena Husada Juni 2019 yaitu menjadi Rp5.442.622. Selanjutnya masih di buku besar, yaitu tabel 3.14, buku besar kendaraan, apotek Virena Husada Juni 2019, yaitu saldo awal 135 juta. Dan untuk tabel 3.15, buku besar akumulasi penyusutan kendaraan apotek Virena Husada periode Juni 2019 adalah 20.250.000. Dan untuk tabel 3.16, buku besar bangunan apotek Virena Husada Juni 2019 adalah 150 juta. Dan untuk tabel 3.17, buku besar akumulasi penyusutan bangunan apotek Virena Husada Juni 2019 adalah 15 juta. Dan untuk tabel 3.18 terdapat buku besar hutang dagang apotek Virena Husada. Untuk tabel 3.19 yaitu buku besar hutang bank apotek Virena Husada periode Juni 2019. Dan juga untuk tabel yang ke-3.20 yaitu buku besar hutang gaji apotek Virena Husada periode Juni 2019. Dan untuk tabel 3.21 yaitu buku besar modal apotek Virena Husada 2019. Untuk selanjutnya yaitu tabel 3.22 yaitu buku besar penjualan apotek Virena Husada Juni 2019 yaitu jurnal kas masuknya adalah 71.510.000. Dan untuk tabel 3.23 buku besar pembelian apotek Virena Husada Juni 2019 dengan jurnal pembelian Rp6.012.770. Dan untuk tabel 3.24 buku besar potongan pembelian apotek Virena Husada Juni 2019 adalah 66.402 dan itu masuk di saldo awal. Untuk tabel 3.25 buku besar PPN keluaran apotek Virena Husada Juni 2019 adalah jurnal pembeliannya Rp594.633. Untuk selanjutnya ada tabel 3.26 buku besar biaya gaji apotek Virena Husada Juni 2019. Jadi jurnal kas keluarnya adalah Rp1.590.000. Dan untuk tabel 3.27 buku besar listrik dan telepon apotek Virena Husada yaitu Rp1.225.000. Dan untuk tabel 3.28 buku besar biaya iklan apotek Virena Husada yaitu Rp255.000. Selanjutnya di sini tertera neraca, yaitu tabel nomor 3.29. Sudah tertera di sini ada kas, biaya, ada Bank Mandiri, ada persediaan obat, dan lain-lain. Dengan total debit Rp594.523.59 dan juga total kredit Rp594.523.59 sehingga balance. Selanjutnya di sini tertera tabel 3.29 yaitu ayat jurnal penyesuaian apotek Virena Husada periode 2019. Untuk persediaan awal di 31 Maret, HPP-nya yaitu Rp76.445.746 dan untuk pembelian persediaan awal yaitu Rp6.012.770 dan juga Rp70.432.976. Oke, selanjutnya di sini ada tabel 3.30. Laporan neraca lajur apotek Virena Husada Juni 2019. Di sini sudah tertera semua dari kas, Bank Mandiri, dan lain-lain. Dan untuk totalnya juga sudah tertera, persediaan akhir dan HPP juga sudah tertera. Selanjutnya adalah tabel 3.31. Laporan laba rugi apotek Virena Husada Juni 2019. Next, selanjutnya ada tabel 3.32, laporan perubahan modal apotek Virena Husada 2019 bulan Juni. Selanjutnya ada tabel 3.33, laporan neraca apotek Virena Husada Juni 2019. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan dengan tool aplikasi Zahir 6. Yang pertama kita setup awal akun, membuat database perusahaan. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut, dan untuk gambarnya di samping gambar 3.34.
Oke, selanjutnya jika inputan sudah benar, maka klik proses selanjutnya, lalu muncul form, lalu selanjutnya adalah jika sudah memilih bidang usaha, lalu lanjutkan. Selanjutnya, maka muncul konfirmasi selesai seperti gambar berikut. Gambar 3.35. Selanjutnya membuat kode account. Pilih modul buku besar, kemudian klik, dan untuk penjelasannya seperti ini, untuk gambarnya seperti gambar samping, untuk tampilan tambah akun baru. Selanjutnya kita membuat kode barang. Kode barang sesuai dengan inputan seperti di awal tadi, sehingga ada formnya seperti ini. Gambar 3.8, form pengisian data barang. Selanjutnya, setelah kode barang, deskripsi kelompok barang, dan lain-lain, selanjutnya akan muncul data hasil seperti ini. Selanjutnya kita membuat kode supplier. Nah, untuk step-stepnya seperti ini. Di gambar adalah penjelasan form pengisian data vendor. Oke, selanjutnya kita membuat kode pajak. Kita membuat juga akun yang beli diisi dibayar di muka. Lalu selanjutnya membuat daftar mata uang. Oke, selanjutnya kita membuat, ini tertera saldo awal akun. Dan untuk yang step selanjutnya, kita ketik rekam, klik rekam agar tersimpan inputannya. Untuk selanjutnya kita input saldo awal hutang. Nah, untuk step-stepnya seperti ini, untuk gambar 3.45, yaitu penjelasan mengenai form entry saldo awal hutang usaha. Nah, untuk selanjutnya, akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sarah Vanessa Karina. Oke, saya akan melanjutkan dari Fadilah, yaitu inputan saldo awal hutang, lalu ada inputan saldo awal persediaan dengan tampilan seperti berikut. Selanjutnya, nah ini adalah gambar form pengisian saldo awal persediaan. Kalau sudah diisi, kita klik rekam, lalu selesai. Selanjutnya, ada saldo awal persediaan. Kita mengisi saldo awal persediaan sesuai tabel. Selanjutnya adalah input data transaksi, yaitu yang pertama, transaksi pembelian. Nah, di sini gambar transaksi pembelian kredit pada tanggal 2. Kita isi semuanya, lalu kita klik rekam. Selanjutnya, lalu ada tanggal 3. Selanjutnya. Nah, ini adalah semua transaksi pembelian kredit selama bulan April yang kita input tadi. Lalu, kita menuju ke transaksi penjualan. Nah, pada tanggal 11 April ini telah dijual obat secara tunai kepada pelanggan umum. Nah, tampilan transaksi penjualan pada Zahir. Selanjutnya, masih sama dengan transaksi penjualan, ini adalah semua data-datanya, lalu kita klik rekam, selesai. Ini adalah transaksi penjualan tunai pada tanggal 3, lalu ada transaksi selanjutnya. Nah, ini dia adalah diagram transaksi penjualan tunai selama bulan Juni. Lalu pada nomor 5, yaitu kita masuk pada transaksi pengeluaran kas. Nah, ini dia input pembayaran yang pada masuknya ke kas keluar. Lalu kita masuk pada laporan laba rugi, di mana laporan keuangan ini penjualan pada bulan Juni 2019 semuanya. Lalu ada laporan pembelian selama HBP, lalu ada neraca. Nah, ini dia tampilan laporan neraca. Lalu ada laporan pembelian. Selanjutnya adalah laporan penjualan selama bulan Juni. Di sini semua datanya akan masuk pada laporan penjualan, di mana laporan ini
terdapat pada laporan menu. Lalu ada analisa laporan keuangan. Ini dia hasil penelitian dan diagramnya. Selanjutnya adalah grafik harta. Digunakan untuk mengetahui total presentasi komponen aktiva pada tahun berjalan. Selanjutnya adalah grafik laba rugi. Nah, ini dia diagramnya. Lalu selanjutnya grafik kas dan bank. Selanjutnya ada grafik penjualan selama 70.000. 1.500. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Usai sudah sampai akhir, saya Sarah dan Fadila mengucapkan terima kasih. Bila ada kata, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih. Ya.